Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini mau sharing sedikit terkait Elementor. Jadi Elementor ini salah satu tema builder atau page builder di WordPress. Jadi yang untuk ngikutin video tutorial ini requirementnya tuh harus punya WordPress, XMPP, MySQL dan lain-lainnya, standar lah, basic. Nah, kalau sudah install WordPress, baru kemudian install juga Elementor. Elementor ada dua versi, yang berbayar dengan yang free. Nah, yang kita pakai di sini kita bakalan pakai yang berbayar. Teman-teman bisa cari sendiri yang berbayar tuh ada di Shopee, Tokped atau langsung di Elementor. Langsung saja di sini kita mau belajar sedikit templating. Jadi saya sih biasanya pakai Elementor, saya pakai tema yang mana friends tema. Nah, temanya itu saya Business Hub. Sebenarnya tema ini nggak terlalu penting banget sih sebenarnya, karena semua page yang ada di website kita nanti atau WordPress kita nanti bakalan kita setting via Elementor. Di sini tema ini gunanya untuk apa? Gunanya itu kalau kita customize. Nah, di sini usahakan cari tema yang memang sudah ada settingannya kayak gini. Misalnya contohnya kita mau ada homepage setting. Nah, ada homepage-nya, ada blog page-nya, post page-nya. Homepage tuh contohnya yang di paling depan, kemudian kalau ada blognya, mungkin teman-teman mau buat blog untuk WordPress-nya, di situ bisa diatur. Kemudian ada header image-nya. Nah, ini kalau di sini Business Hub nih lumayan lengkap ya. Makanya biasanya kalau starter project saya biasanya pakai Business Hub template-nya, baru kita setting sendiri. Nah, kita langsung aja kita ke templates ya. Bisa di sini templates, dan kita bisa bikin macam-macam nih. Ada page-nya, jenis page-nya, section dan lain-lain. Nah, di sini saya udah ada home-nya kalau kita lihat di sini seperti ini. Jadi kita bisa bikin satu lagi template untuk blognya, untuk privacy-nya, privacy policy, terus kontak, about dan lain-lainnya. Nah, sini kita contohin satu tema buildernya, template post. Ini kita hapus saja. Nah, sekarang kita coba bikin satu template. Misalnya kita mau ngatur ini ya. Ntar keluar dulu. Kita punya post di sini. Kalau kita lihat sini, halo dunia, first postnya kayak gini ya. Kayak gini kan bawaan template-nya. Yang kita mau atur supaya dia customize. Jadi setiap single post yang kita bikin itu akan tercustomize sesuai yang kita buat. Kita masuk ke template, tema builder, add new, dan select aja. Ini single. Kalau single select post. Ini kan post atau page itu biasanya laman yang ada about, kontak dan lain-lainnya. Post. Oke. Nah, di sini biasanya kalau Elementor dia ngasih rekomendasi yang bisa kita langsung pakai ya. Tapi di sini kita coba buat sendiri aja. Template-nya misalnya di sini insert aja, head bebas. Nah, di sini ini ya. Kan karena ini single post, otomatis yang kita butuhkan adalah ini, ada single, basic, pro. Nah, kalau pakai pro dia otomatis kebuka ya ininya. Yang ini. Ini untuk khusus untuk Elementor Pro. Nah, karena kita mau single post, otomatis kita butuh post title, post content, image, table of content, comment, navigation dan lain-lain. Nah, kita contohin aja biar teman-teman lihat. Di sini post title-nya ini kita bisa atur 4, kemudian stylenya yang paling saya suka sih di sini motion effect.
wait, advance. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi, misalnya kita mau tambahin satu section lagi di sini, soalnya di sini kita bisa nambahin ini juga ya. Nah, bisa kita mau bikin widget yang lain sebelumnya, jadi kita simpan di template kita. Misalnya ada contohnya apa sih namanya, carousel atau image apa, nah bisa kita ini tinggal kemudian kita insert aja ke dalamnya, nanti dia otomatis ambil di situ. Cuman di sini kita mau masukin di sini post kontennya biar kelihatan ya perbedaannya, maksudnya kita bisa atur. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini kan sebelumnya di Halo Dunia nih judul, kemudian isi postingannya. Nah, sekarang kalau kita sudah edit pakai Elementor, tinggal publish aja di sini. Oh, kita tambahin sedikit ya. Tambahin di sini. Yang perlu apa kira-kira? Share button. Nah, ini bisa di customize banyak banget ya, misalnya mau tambahin apa, itu bisa semua ya. Nih, Telegram. Kemudian di sini edit. Gak apa-apa. Nah, kita simpen. Nah, kita di sini bagusnya lagi Elementor nih, kita bisa ngatur template ini maunya dipakainya di mana. Misalnya di sini kita mau di kategori tertentu, atau exclude atau include, atau child kategori, autornya siapa, dan lain-lain. Nah, kalau kita kan misalnya contohnya sekarang di semua pick. Save and close. Nah, sekarang kalau kita copy aja ya. Nah, kelihatan kan perubahannya dibanding yang ini. Nah, sekarang misalnya kita mau tambahin komentar section di sini. Kita tambahin komentar section ya. Komentar post komen. Oke. Nah, di sini kan kita bisa atur marginnya, asli semuanya bisa kita atur di sini. Backgroundnya, ini saya atur sedikit ya karena ngejar durasi biar videonya singkat. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, nah udah nambah tuh. Mungkin kayak gitu aja sih untuk video yang pertama ini, introduction sedikit. Ngaturnya templatingnya lumayan simpel sih, cuman single ganti-ganti sedikit itu yang tadi. Nah, kalau kita melihat lagi nanti, nah di sini kan quick edit itu Elementor theme mobile. Nah, ini kan kelihatan tuh interface-nya apa, post type-nya apa, single, kita mau bikin header, mau bikin footer, bebas. Itu bisa kita buat di sini. Sebenarnya sesimpel itu sih Elementor. Nah, kita contohin ini ya. Ini yang menariknya Elementor. Kita bisa bikin, misalnya kita bikin post baru aja ya.
testing HTML, publish saja. Kita publish testing HTML. Oke. Sekarang Alpos. Nah di sini kalau kita lihat dia nggak ada tulisannya edit with Elementor ya. Ini agak tricky sebenarnya. Jadi kita bisa masuk ke sini, developer tools, kita cari nih Elementor. Nah ini wait. Elementor edit ya. Nah di sini kalau kita lihat, nah agak tricky di sini karena kadang-kadang kalau teman-teman edit via Elementor, biar ini ya kelihatan Alpos. Nah di sini kan kita nggak bisa ngedit via Elementor tuh testing HTML ini. Ini kita bisa langsung masuk ke edit kayak tadi, kemudian masuk ke developer more tools, developer tools. Nah baru kita cari Elementor edit. Nah kita bisa display none. Nah kalau sudah kayak gini tinggal keluar edit with Elementor. Nah kayak gini, ini udah selesai sini. Nah sekarang kita bagusnya ini Elementor, kita bisa masukin HTML di sini, pure HTML, CSS, JavaScript. Saya ada contohnya sih di sini. Nah ya, text edit. Oke. Kita masukin di sini mana ya, HTML. Nah oke. Update, kita lihat ya. View nominal 10 juta jangka kredit, jangan 10 juta deh, 10 juta jangka kredit, 12 bulan bunganya 4% tipe kredit flat misalnya, flat. Nah kita bisa buat kayak gini, ini pure HTML ya. Kalau kita lihat di sini nih, di sini ada bootstrapnya, ada JavaScriptnya, lengkap kan tuh. Kurang lebih kayak gini sih. Jadi enaknya si Elementor itu kayak gini. Nah kita bisa nambahin juga begini. Coba ya, ini sih belum pernah nyoba sih, cuman penasaran aja. Kita bisa ambil Elementor ID dari mana dia, Elementor Elementor templates, theme builder head. Nah ini kan Elementor ID-nya 21 nih. Sekarang kita coba di sini masukin HTML.
Ini kan header kita masukin begini, bisa nggak ya? Bisa tuh, kita bisa masukin apapun template yang ada di template kita pakai Elementor ID kan. Elementor template ID 21 otomatis dia jadi head atau headernya. Kalau sampai sini kayaknya segitu dulu. Sebenarnya sih gampang banget sih kalau dipikir. Ini sih udah selesai sih tutorialnya kan, karena cuman masalah templating aja. Jadi kita bisa bikin home-nya, kemudian kita bisa bikin header, footer, single, archive, dan lain-lain. Tinggal add new, nanti di belakangnya tinggal pilih kondisinya mau tampilin untuk semua post kah, atau tampilin untuk author berbeda. Misalnya satu web yang kita bikin ini banyak adminnya nih, nah setiap admin punya ciri khasnya masing-masing. Nah itu gunanya nanti ketika kita buat single post untuk admin yang berbeda, tinggal masukin kondisinya kayak tadi. Oke, segitu aja tutorialnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.